Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara sudah jelas, Ustaz. Gimana suara sudah sampai? Sangat jelas, Ustaz. Sudah sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatana al-kiram. Hayyakumullah. في هذه الليلة نستمع معا في دراسة هذا الكتاب كتاب اللمع لمؤلفه العلامة أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي الشافعي رحمه الله. وتوقفنا عند قوله الباب بيان النظر والدليل. طيب، من يتكرم للقراءة؟ وأسبوع الماضي تفضل للقراءة شيخ داني أظن. هل يتفضل في هذه الليلة أن يقرأ؟ تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان النظر والدليل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. فصل: وأما شروطه فأشياء، أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. والثاني أن يكون نظره في دليل. باب بيان النظر والدليل. والنظر كما قال المؤلف رحمه الله هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan berkaitan tentang babul ilmi wadzan, dan sebelum itu kita juga telah menyinggung masalah al-had atau ta'rif lah. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah dijanjikan oleh muallif sendiri, bahwasanya dia setelah menjelaskan tentang ilmu dan juga tentang al-dhan dan juga tentang jahal dan seterusnya, maka dia akan menjelaskan tentang bayanun nazar wad dalil. Artinya beliau akan menjelaskan tentang apa sih hakikat nazar dan dalil itu. Lalu beliau memulainya dengan mengatakan wan nazar huwal fikru fi halil manzuri fih. Jadi fikr itu seperti apa sih maknanya? Harakatun nafs, katanya. Harakatun nafs fil ma'qulat. Jadi bisa kita ungkapkan dengan kata jadi gerakan jiwa, pikiran kita, fil ma'qulat, yang sifatnya rasional, artinya yang bersifat akal lah, hal-hal yang sifat akal. Karena kalau pikiran antum dalam hal yang sifatnya mahsusat, maka itu namanya takhayyul atau takhyil atau khayal, kalau bahasa kita hayalan katanya. Karena itu berkaitan tentang sesuatu benda yang nyata. Itu mahsusat, benda nyata. Itu dikatakan takhyil. Tapi kalau seandainya pikiran hati antum berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ma'qulat, inilah yang dikatakan sebagai fikr. Nah, nazar ini adalah gerakan. Jadi fikir antum fi halil manzuri fi, berkaitan dengan kondisi halil objek yang antum telaah, yang antum kaji. Wa huwa tariqun ila ma'rifatil ahkam idza wujida bi syurutihi. Lalu beliau mengatakan, kenapa sih kita mesti mengkaji tentang nazar ini? Apa manfaatnya?
Apa fungsinya? Beliau jelaskan. Jadi fungsi nazar ini karena dia sebagai jalan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i, apakah mutlak begitu saja nazar bisa dipakai untuk menggali hukum syar'i? Enggak, kata beliau. Mesti ada syaratnya. Maka beliau mengatakan idza wujida bi syurutihi. Jadi kalau seandainya nazar ini telah ada dalam artian telah memiliki syarat-syarat yang sudah mesti ada tatkala akan mengkaji hukum-hukum syar'i, maka ketika itu nazar ini menjadi legal. Tetapi tatkala nazar ini tidak terpenuhi padanya syarat-syarat yang telah ditentukan, maka legalitasnya tidak bisa dibenarkan. Artinya dia ilegal, nggak boleh seseorang misalkan melihat dalil kalau seandainya syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, dijelaskan oleh mu'allif ini secara global, tapi nanti beliau akan menjelaskan secara lebih detail setelah ini. Jadi beliau mengatakan nazar ini cara untuk sampai kepada hukum syar'i. Tapi mesti harus ada syarat-syaratnya. Di sini mu'allif masih menjelaskan secara mujmal, secara global. Lalu nanti setelah ini, setelah dua satr ini mu'allif akan menjelaskan. Seseorang ketika ingin sampai kepada sebuah kesimpulan hukum, mesti apa sih syaratnya? Kembali kepada pribadi dan juga kembali kepada selain daripada pribadi itu sendiri, artinya kepada dalil itu sendiri. Seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh mu'allif. Lalu sebelum itu, sebelum beliau menjelaskan tentang syarat ini, beliau juga menyinggung masalah sebagian orang mengingkari akan adanya nazar ini. Jadi karena nazar ini kan berkaitan erat dengan akal, dengan otak kita. Karena dia termasuk alatul idrak. Karena nazar ini kan menghubungkan antara dalil dengan madlul. Nah, ini adalah peran mujtahid. Tentunya dengan akal dia memahami dengan berbagai macam qarinah yang ada. Dan sebagian orang mengingkari masalah ini, kata beliau. Wa minan nas man ankara nazara wa hadha khata', kata beliau. Ini merupakan kesalahan besar, kesalahan lah. Kalau ada orang mengingkari nazar. Karena apa? Beliau jelaskan, li'annal ilma yahsulu bil hukmi inda wujudihi, katanya. Kata beliau, li'annal ilma bil hukmi yahsulu inda wujudihi. Itu sebenarnya maksud beliau. Karena ilmu tentang hukum ini akan ada kalau seandainya ada nazar ini. Tanpa ada nazar ini tidak mungkin antum akan sampai kepada kesimpulan hukum. Jadi fadalla ala annahu tariqun lahu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya nazar merupakan cara untuk mengetahui sebuah hukum. Tanpa ada nazar ini, maka nggak mungkin antum akan sampai kepada hukum tersebut. Jadi seperti antum akan pergi misalkan ke Surabaya, ada jalannya yang mesti antum ikuti. Kalau antum tidak mengikuti jalan tersebut, maka nggak mungkin antum akan sampai ke Surabaya. Oleh karenanya, jalan tersebut mesti antum harus lewati. Kalau enggak, maka tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu enggak boleh misalkan mengatakan mengingkari akan adanya nazar ini, karena dia merupakan jalan untuk sampai kepada hukum. Lalu beliau menjelaskan faslun wa amma syurutuhu fa asya. Jadi syurut nazar ini apa sih? Beliau menjelaskan ahaduha an yakuna an-nadhiru kamilal alah ala ma nadhkuruhu fi babil mufti insyaallah taala. Jadi syarat yang pertama yang mesti harus dimiliki oleh seorang
ahlun nazar ini, siapa sih ahlun nazar ini atau an-nazir ini? Yaitu al-mustahid tentunya. Makanya syaratnya di sini adalah kamilal a'lah. Kamilal a'lah maksudnya seperti apa? Apakah mesti misalkan dalam lughah seperti Sibawai, dalam nahwu seperti Sibawai misalkan, atau seperti misalkan Ahmad Al-Farahidi, dan ini sepertinya mazhab cenderung yang dicenderungi oleh Asy-Syatibi dalam muwafaqatnya. Dia seolah menuntut seorang mujtahid ini mesti memiliki perbekalan yang di atas rata-rata. Dalam artian mesti dia dalam ilmu nahwu atau dalam lughah itu sampai pada derajat Sibawai misalkan, atau Ahmad Al-Farahidi. Ini kalau menjadi, karena mereka ini menjadi, kalau bisa kita katakan seperti bapaknya, atau apa namanya dalam mazhab itu kan, misalnya dalam mazhab Syafi'i misalkan founding father-nya. Nah, dalam ilmu lughah ini Ahmad Al-Farahidi, begitu juga Sibawai ini menjadi rumus, menjadi tokoh utamanya. Nah, apakah seseorang yang ingin menjadi mujtahid mesti dalam ilmu lughah, dalam ilmu nahwu seperti mereka ini? Tapi pada umumnya para usuliyun mengatakan ya sekedarnya, seperti Ghazali misalkan, dia mengatakan artinya kita berbekal dari ilmu lughah ini yang mendukung, menyokong antum untuk memahami maksud syarak atau memahami dilalah-dilalah yang ada dalam kitab dan sunnah ini. Tidak mesti antum sampai kepada derajat mereka. Dan ini merupakan pendapat yang mu'tadil lah. Artinya tidak yang berlebihan, mesti antum mustahid seperti Sibawai atau Kisai misalkan, atau Ahmad Al-Farahidi. Dan juga tidak menggampangkan dalam artian ya sekedarnya saja, seperti kita ini dalam ilmu lughah sekedarnya saja. Sekedar kita bisa baca, padahal ilmu lughah ini cakupannya terlalu luas dari apa yang kita bayangkan. Oleh karenanya muallif, kalau antum ingin mengetahui katanya tentang sifat yang ada pada mustahid ini, maka nanti saya akan jelaskan dalam bab mufti ini, maksudnya al-mustahid. Nah, di sana beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sih sifat seorang mustahid ini. Tentunya dia harus orang yang adil, baligh, mengetahui Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, syarat nazar menurut beliau, yang mesti ada pada seorang mujtahid ini adalah an yakuna nazaruhu fi dalilin la fi syubhatin. Katanya nazarnya mesti pada dalil, bukan pada syubhah. Maksudnya syubhah di sini adalah ma yushbihud dalil, artinya yang mirip dalil tapi dia bukanlah dalil, walaysa bidalil. Sekaligus syubhah dalam arti bahasa artinya iltibas. Tapi kalau dalam makna syara', syubhah ini diartikan ma la yu'rab ahalalun au haram, ahaqun au batil. Itu menurut syara'. Jadi syubhah menurut syara' itu adalah nggak diketahui apakah dia hak atau batil, apakah dia halal atau haram. Itu menurut syara'. Tapi bukan itu maksudnya dalam kajian kita kali ini. Jadi syubhah di sini adalah ma yushbihud dalil wa laysa bidalil. Jadi sesuatu yang dianggap menyerupai dalil tapi sebenarnya bukanlah dalil. Jadi yang akan mengantarkan antum kepada ma'rifatul hukum ini mesti antum melihat dalil, bukan melihat syubhat. Artinya mengkaji dalil yang sebenarnya mengantarkan kepada tujuan antum. Jadi bukan mengkaji sesuatu yang bukan dalil dianggap dalil. Kemudian yang ketiga,
Di antara syarat nazar ini an yastawfiya syurutad dalil. Jadi mustahid ini katanya an yastawfiya syuruta ad-dalili wa yurattibahu ala haqqihi wa yuqaddima ma yajibu taqdimuhu wa yuakhir ma yajibu ta'khiruhu. Ini hal yang penting di antara syarat yang sangat penting ini. Jadi kalau seandainya telah terpenuhi syarat pada sosok mustahid tadi kamilal a'la, kemudian nazarnya sudah pada dalil. Tapi mesti ketika seseorang melihat sebuah dalil, dia harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalil tersebut. Jadi nggak boleh misalkan ketika antum mendapati sebuah dalil langsung berkesimpulan tanpa melihat sifat yang lain atau ausaf yang dianggap oleh syara' menjadi satu kesatuan di dalam mentanzil sebuah dalil. Misal saya berikan contoh kepada antum. Bentuk istifa ad-dalil, artinya memenuhi syarat-syarat sebuah dalil sehingga bisa untuk diterapkan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan maka faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya. Maksudnya masing-masing. Jadi kalau ada yang laki-laki mencuri atau yang perempuan, maka masing-masing dipotong tangannya. Bukan dua tangannya langsung dipotong, enggak. Dalam kasus ini ada pertanyaan, apakah segala bentuk pencurian itu wajib dijatuhkan potong tangan? Atau mesti seorang mustahid ini melihat dalil-dalil yang lain? Sehingga terpenuhilah segala unsur, baru kemudian ditanzil dalil bahwasanya haddus sariqah ini. Dilihat dalil yang lainnya dulu. Karena kita tahu bahwasanya dalil sariqah ini masih disebutkan secara mutlak. Mesti antum ketahui berapa sih kadar seseorang boleh untuk dipotong tangannya. Begitu juga apakah benda yang dicuri ini mesti berada di tempat yang terjaga atau tidak. Dan orang yang mencuri ini apakah dia apakah mencakup anak kecil, dewasa dan seterusnya. Artinya sifat-sifat ini merupakan sifat yang mu'tabarah, yang mesti diperhatikan oleh seorang mustahid. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai orang yang telah istifa, artinya telah memenuhi segala unsur yang harus diperlukan ketika akan mentanzil sebuah dalil. Nggak boleh sembarangan, serampangan. Maka dilihat, oke, berarti ayat ini was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ternyata memerlukan unsur-unsur lain sehingga menjadi sebuah kesatuan yang sempurna. Lalu kemudian ditanzil kepada waqi'nya. Yang pertama di antaranya mesti ada unsur sariqahnya. Berarti hal-hal yang bukan dikategorikan sariqah jangan dipaksa untuk jadikan sariqah. Kemudian mesti seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au kama qala al-qat'u fi rub'i dinar." Oh, berarti batas minimal seseorang akan dijatuhi hukuman had as-sariqah ini ketika dia mencuri sebesar rub' dinar, seperempat dinar. Kemudian apakah cukup? Ternyata enggak. Mesti dia fi hirzin mislihi kata fuqaha. Ternyata harus di tempat yang terjaga, yang biasanya orang taruh di sana dikunci dan sebagainya. Artinya nggak mudah orang sampai ke sana.
Setelah itu ada nggak syubhat lain yang barangkali akan menggugurkan hukuman had ini? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idra'u al-huquq bisyubuhat, idra'ul hudud bisyubuhat. Tolak, batalkan namanya hudud ini dengan sekecil syubhat. Artinya unsur-unsur ini mesti harus dilihat oleh seorang mujtahid. Enggak cukup dia melihat dari satu sisi semata. Berarti dia belum memberikan dalil itu haknya. Maka kalau seandainya dia belum memberikan dalil itu sesuai dengan haknya, maka pasti di dalam tanzil menerapkan dalil tersebut, dia akan jatuh dalam kesalahan. ويرتبه على حقه ويرتبه على حقه ويقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. Nah, ini biasanya dijelaskan dalam tartibul adillah. Jadi ketika antum melihat sebuah dalil, mana yang lebih dahulu ditertib dahulu, Quran, Sunnah, atau misalkan sebagian ulama mengatakan ijma, karena ijma tidak disusupi oleh nasakh, maka sudah sepantasnya dia didahulukan. Kemudian setelah itu Quran dan Sunnah. Kenapa Quran yang kedua? Karena Quran ini masih dimungkinkan disusupi oleh nasakh. Begitu juga Sunnah. Baru kemudian setelahnya qiyas. Kemudian ketika takdim takhir yajibu taqdimuhu wa yu'akhir ma yajibu ta'khiruhu. Ketika ada misalkan ta'arud antara dalil mutawatir dengan dalil ahad, kalau kita bayangkan misalkan fard ittirad lah, ada terjadi yang namanya kontra antara dalil mutawatir dengan dalil ahad, maka tentunya mutawatir ini dahulukan daripada ahad. Antara qiyas dengan khobar misalkan, maka wa ma yajibu ta'khiruhu. Seperti itu. Jadi itu yang diperlukan. Jadi orang yang layak untuk melihat dalil adalah seperti bagaimana disebutkan oleh muallif di sini, yaitu mesti orang tersebut kamilal alah. Artinya syarat mustahid itu mesti terpenuhi dalam diri seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, nazarnya, artinya yang dia lihat, nazarnya dia itu pada dalil, sebenar-benarnya dalil, bukan kepada syubhat. Kemudian yang ketiga, mesti dia memenuhi syarat dalil tersebut dan juga bagaimana dia mentartibnya. Lalu pada bayan an-nazar ini beliau belum menyinggung masalah apa sih itu dalil. Lalu kemudian beliau menyebutkan pada pasal yang setelahnya. Beliau mengatakan wa amma dalil fa huwa al-murshidu ila al-matlub wa la farqa fi dhalika baina ma yuqta'u bihi min al-ahkam wa baina ma la yuqta' bihi. Ini saya dapati ada perbedaan nusakh antara cetakan Ibnu Katsir ini. Jadi edar Ibnu Katsir ya. Mungkin di layar apakah sama apa enggak? Ma yuqta' bihi atau ma yaqa' bihi. Sepertinya yang di layar juga sama, yaitu wala farqa fi dzalika baina ma yuqta'u bihi minal ahkam wa baina ma la yuqta'u bihi. Sedangkan dalam cetakan yang lain atau dalam syarahnya Syekh Yasin Al-Fadani, bunyinya wala farqa fi dzalika baina ma yaqa' bihi minal ahkam wa baina ma la yaqa' bihi. Dan tentunya ada perbedaan makna di antara keduanya. Tapi sepertinya cetakan Ibnu Katsir ini yang lebih tepat. Jadi karena beliau di sini setelah itu kan menyinggung masalah
apakah dalil ini hanya dikhususkan untuk hal yang menyampaikan kepada makna ilm dalam arti makna yakin, atau juga berlaku atau dia berlaku kepada ilmu dan zon juga. Nah, wala farqa fi dzalika baina ma yuqta' bihi min al-ahkam wa baina ma la yuqta' bihi. Kalau di sini kita lihat, katanya beliau mengatakan dalil ini dia kan artinya al-mursyid ilal matlub, menunjukkan kepada al-matlub. Matlub ini maksudnya lahu, dan maksudnya dalam masalah kita ini adalah hukum. Jadi dalil ini mengantarkan antum kepada sebuah hukum. Wala farqa fi dzalika baina ma yuqta' bihi min al-ahkam wa baina ma la yuqta'. Menurut beliau tidak ada perbedaan, katanya, hal itu jadi dalam wasilah atau cara untuk sampai kepada hukum ini antara yang ma yuqta' bihi, artinya hukum yang maqtu' bihi, menyampaikan antum kepada hukum yang maqtu' bihi, atau kepada hukum ghairu maqtu', artinya ini dhan. Yang maqtu' bihi adalah qat'i, yaitu tentunya ilm. Wa baina ma la yuqta' bihi minal ahkam. Dan artinya yang ghairu maqtu' bihi. Jadi dalil ini menyampaikan antum kepada hukum yang maqtu' bihi, dan juga terkadang mengantarkan antum kepada hukum yang ghairu maqtu' bihi. Yang maqtu' bihi tentunya caranya dengan dalil dengan ilm. Sedangkan zon ini tentunya mengantarkan antum kepada hasil ghair maqtu' bihi. Tapi klaim mengatakan bahwasanya dalil ini menunjukkan kepada ilm dan zon ini ditentang oleh mayoritas mutakallimin. Sebagaimana disinggung oleh beliau, wa qala aktsarul mutakallimin la yusta'malu ad-dalilu illa fima yuaddi ila al-ilmi, fa amma fima yuaddi ila adh-dhann fala yuqalu lahu dalilun wa innama yuqalu lahu amarah. Lalu dibantah oleh beliau, wa hadza khata' li'anna al-'araba la tufarriqu fi at-tasmiyati baina ma yuaddi ila al-'ilmi aw adh-dhann falam yakun li hadzal farqi wajhun. Nah, lalu beliau menyinggung khilaf berkaitan masalah tadi. Wa qala aktsarul mutakallimin, katanya. Jadi lafaz dalil ini menurut mutakallimin tidak digunakan kecuali kalau dia mengantarkan kepada makna ilm, yaitu makna yakin. Jadi mesti dalil ini kalau dia mengantarkan kepada hukum maqtu' bihi, karena ilm maqtu' bihi itu kan karena sebabnya ilmu ini, maka itulah dinamakan dalil. Jadi kalau dia membawa antum kepada hukum maqtu' bihi, kepada yakin, kepada makna ilm, maka wasilah antum tersebut dikatakan sebagai dalil. Tapi kalau seandainya tidak membawa antum kepada makna ilm, artinya membawa antum kepada makna zon, maka itu dinamakan sebagai amarah menurut mutakallim. Lalu Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah mengatakan, wahai mutakallimun, klaim antum ini semua adalah keliru. Hada khata', katanya. Ini adalah keliru. Klaim antum membedakan antara dalil dan amarah. Kalau dalil membawa kepada makna ilm, sedangkan amarah antum katakan ini karena membawa kepada makna dhan, ini adalah pembedaan yang tidak ada dasarnya. Kenapa, wahai imam? Karena kita dapati bangsa Arab itu katanya tidak membedakan antara yang mengantarkan kepada makna ilm ataupun zon ini. Itu bantahannya. Artinya beliau berdalil dengan lughah di sini. Jadi
Jadi orang Arab, karena Arab ini menjadi sumber bahasa kita, katanya. Artinya menjadi marja' kita, referensi kita di dalam masalah lugawiyah. Kalau dia mengatakan A, maka kita amini A. Kalau dia mengatakan B, maka kita amini B. Sedangkan kalau antum membedakan antara makna dalil dan ilm dan zon ini. Ilm antum katakan sebagai dalil, kalau zon antum katakan amarah. Ini tidak diriwayatkan atau tidak dinukil dari bangsa Arab. Malah sebaliknya, bangsa Arab menyamakan antara keduanya. Baik dia membawa kepada makna yakin, baik dia membawa kepada makna zon, semua itu bisa dikatakan sebagai dalil. وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ. Kata beliau, kemudian beliau menyinggung mustaq lah dari makna dilalah ini, dalla yadullu dilalatan ini banyak, di antaranya isim fa'il daripada dalla yadullu, ad-dallu ini siapa katanya? Apakah dia Allah, artinya an-nasib yang menegakkan, yang mewujudkan, yang mengadakan dalil ini saja? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, an-nasibu lid-dalil. Siapa? Yaitu Allah sebutkan dengan sigat tamrid. Itu menunjukkan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Bahwasanya huwa maksudnya adalah dal ini. Wad dalil itu maknanya wahid. Artinya satu makna, nggak ada perbedaan. Seperti apa? Kata beliau, seperti misalkan ucapan kita al-alim dengan alim. Alim dengan alim, katanya. Nggak ada bedanya. Alim maknanya juga berilmu. Alim juga maknanya berilmu. Begitu juga adal dengan dalil. Semua makna saja. Sekalipun kalau misalkan alim itu merupakan sifat musyabbah, dan ini tentunya maknanya lebih ablagh dibanding makna al-alim. Kemudian beliau mengatakan wal mustadil. Jadi tambahan alif sin ta. Jadi kalau seandainya fi'il salim mujarrad, kalau ditambah alif sin ta ini kan menjadi maknanya talab. Jadi kalau dalla ditambah alif sin ta istadalla, artinya talabud dalil. Dan isim fa'ilnya mustadil, wal mustadil huwa talib lid dalil. Artinya orang yang mencari dalil ini siapa sih? Nah. Karena mustadil ini adalah talib lid dalil. Maka dijawab oleh mu'allif wa yaqa'u dzalika 'ala sa'il. Yang mencari dalil ini bisa saja orangnya adalah sa'il, penanya. Kenapa mustadil ini bisa jatuh kepada sa'il penanya ini? Tanya. Jadi kalau ada seorang alim lalu didatangi, Syekh, hukumnya ini apa? Haram, misalkan dia katakan, dalilnya apa? Nah, ketika dia mengatakan, Syekh, dalilnya dalam kasus ini apa? Nah, ini berarti mustadil ini adalah si as-sa'il. Wa yaqa'u 'alal mas'ul. Begitu juga jatuh kepada orang yang ditanya. Jadi mustadil ini berlaku kepada orang yang ditanya dan juga berlaku kepada orang yang bertanya. Kalau orang yang ditanya ini, kenapa dia masuk dalam kategori mustadil? Li'annahu yatlubud dalila minal usul, katanya. Karena mufti ini atau alim ini dia mencari dalil dari al-usul. Al-usul Quran dan sunnah, ijma', qiyas dan seterusnya. Wal mustadal alaihi huwa al-hukmu alladhi huwa at-tahlilu wat-tahrimu, katanya. Jadi hukum yang dicari tadi. Jadi
al-mustadal alaihi itu hukum yang halal, tentang yang diharamkan, wajib, sunnah, mandub. Itu adalah al-mustadal alaihi. Wal mustadal lahu wa yaqa'u 'ala al-hukm. Wal mustadal lahu, terus katanya wal mustadal lahu ini siapa? Artinya yang dicarikan dalil untuknya. Wa yaqa'u 'ala al-hukmi. Nah, berarti kadang dia berlaku kepada hukum juga katanya. Seperti di atas. Jadi ketika seseorang mujtahid mencari sebuah dalil, nah itu tujuannya bisa berlaku juga kepada hukum itu. Misalkan dalam kasus sariqah dibawakan wajib carikan dalil untuk kasus sariqah itu misalkan. Li'anna dalila yutlab lahu, karena dalil itu dicari untuknya, untuk hukum itu maksudnya. Jadi dia cari dalil untuk masalah tadi, untuk kasus tadi misalkan. Wa yaqa'u 'ala sa'il, juga kadang mustadallahu ini berlaku kepada penanya. Kenapa? Karena antum cari dalil misalkan apa Ustaz, apa hukum salat misalkan, wajib. Jadi antum carikan wa aqimus shalah wa atuz zakah ini, misalkan ayat ini seolah-olah antum sedang mencarikan dia dalil, yaitu untuk penanya tadi, yaitu 'ala sa'il. Wal istidlal, nah ini si masdar dari istadalla yastadillu istidlala, yaitu maknanya talabud dalil. Istidlal wa talabud dalil, katanya wa qad yakunu dzalika min as-sa'il mas'ul wa qad yakunu min al-mas'ul fil usul. Jadi istidlal ini itu bisa saja jatuh kepada penanya, bisa juga dari penanya, dari penanya dan dari orang yang ditanya. Jadi istidlal itu katanya qad yakunu minas sa'il lil mas'ul. Jadi dia nanya. Wa talabud dalil ini, jadi mas'ul ini sa'il ini bertanya kepada mas'ul ini, wajhul istidlal dalam masalah ini, misalkan talabud dalil. Misalnya dia mencari dalil ini apa? Ini juga namanya istidlal, talabud dalil. Misalkan sering kita baca dalam dalam kitab fikih misalkan wajhu istidlalihi al-kitab wa sunnah dan seterusnya. Atau bisa juga maknanya lebih dakik. Dia tahu Quran dan sunnahnya tapi dia tidak tahu rincian cara istidlalnya. Ini kepada mas'ul dan juga kepada sa'il, berlaku kepada keduanya. Setelah itu, setelah mu'allif rahimahullah menjelaskan kepada kita makna nazar dan makna ad-dalil, beliau lalu menjelaskan tujuannya dari muqaddimah itu, yaitu menjelaskan tentang bayanul fiqhi wa usulul fiqhi. Beliau mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Beliau tidak menjelaskan atau tidak menyinggung makna fikih secara bahasa. Kalau kita merujuk kepada syarah Luma', maka kita dapati beliau mendefinisikan fikih menyelisihi kebanyakan ahli usul. Kalau ahli usul mendefinisikan fikih mendefinisikan fikih dalam bahasa sebagai al-fahmu mutlaqan atau mutlaqul fahmi. Jadi kalau mengatakan al-fahmu mutlaqan atau mutlaqul fahmi, seolah kita mengatakan, jadi fikih ini mencakup hal yang sifatnya daqiq, khafi atau jali. Tapi menurut muallif rahimahullah enggak. Fikih secara bahasa itu ma daqqa wa ghamad. Karena daqqa, apa perbedaan antara daqqa yadukku dengan daqqa yadikku? Kalau antum baca daqqa yadukku berarti maksudnya adalah qara'al bab. Jadi antum mengetuk pintu orang itu namanya daqqa. Atau misalkan sekarang digunakan untuk nelpon orang, duqqa, misalkan duqqa maksudnya telepon fulan, katanya miss call lah.
Kalau dahulu qara'al bab, ngetuk pintu. Kalau sekarang diartikan sebagai miss call. Tapi kalau daqqa yadiqqu diqqat. Nah, ini beda maknanya. Ini maknanya adalah khafi. Maknanya daqiq, tepung dikatakan daqiq. Itu kalau diambil dari kata daqiq, saking apa namanya? Saking licinnya, saking kecil-kecil banget. Halusnya, saking halusnya. Nah, itulah. Jadi makna fiqih menurut beliau itu ma'daqqa wa ghamad yaghmidu ghumudan. Khafi maknanya juga sama. Tapi menurut jumhur usuliyin, dan inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas usuli, bahwasanya fikih itu adalah al-fahmu mutlaqan. Lalu beliau mendefinisikan secara istilah, wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Sepertinya kita telah menyinggung masalah ini dalam kajian Waraqat lah. Karena Imam Haramain sendiri mendefinisikan fikih di dalam kitabnya itu sama mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi di sini. Bahwasanya namanya fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Namun mayoritas usuliyin mutaakhirun itu mendefinisikan fikih itu sebagaimana disebutkan oleh Subki dalam Jam'ul Jawami'-nya yang dinazam oleh Suyuti, yang dinazam oleh Suyuti, wal fiqhu ilmu hukmi syar'i, atas Suyuti dalam Al-Kaukabnya. Kalau kita artikan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu kata Subki. Tapi Suyuti mengatakan ilmu hukmi syar'in amali muktasabun min turuqin lam tujmali. Min turuqin lam tujmali maksudnya min adillah at-tafsiliyah. Jadi yang namanya fikih ini adalah ilmu hukmi syar'i amali. Antum mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, artinya bersifat praktis. Muktasabun. Jadi ilmu ini muktasab. Dari mana? Diperoleh dari apa? Dari pengetahuan antum terhadap adillah at-tafsiliyah. Artinya adillah juz'iyah. Ketika antum mengatakan apa hukum salat, maka antum bawakan wa aqimus shalah. Ketika ada hukum wudu, maka antum mengatakan idza qumtum ila sholati faghsil. Ketika berkaitan tentang haji, maka antum langsung bawakan in awwala baiti wudu'a lin-nasi alladzi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya. Tapi menurut Imam Asy-Syirazi, fikih enggak? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i. Kalau antum berhenti sampai ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, maka ini mencakup banyak hal. Dalam artian masuk dalam hal i'tiqad dan juga tidak, atau yang bersifat praktis juga. Tapi karena beliau menyebutkan allati tariquha al-ijtihad, seolah-olah beliau ingin mentaksis keumumannya. Jadi yang saya maksudkan pengetahuan terhadap hukum syar'i ini yang berkaitan, yang metodenya ditempuh dengan ijtihad. Artinya ada peran seseorang, peran mujtahid di sana. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sifatnya ma'ulima minad dini bid-darurah, maka ini bukanlah yang menjadi bagian daripada kajian fikih katanya. Atau yang sifatnya maqtu', artinya yang sifatnya qat'i, maka itu bukanlah kajian fikih. Tapi pada hakikatnya itu semua masuk dalam kajian fikih dalam realita yang ada. Lalu beliau mengatakan wal ahkam asy-syar'iyyah
Iyal wajibu wan nadbu wal mubah wal mahdhur wal makruh wal sahih wal batil. Ya, ini juga mirip dengan apa yang disampaikan oleh Imam Haramain dalam waraqatnya, di mana beliau mengatakan wal ahkamu sab'atun, dan disebutkan al wajib wan nadbu wal mubah wal mahdhur wal makruh wal sahih wal batil. Padahal pembagian yang populer di kalangan usuliyun hukum syar'i itu dibagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi kalau khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min haitsu takhir, min haitsu al apa namanya, min haitsul at-talab wa takhir, dari sisi talab dan takhir. Jadi kalau seandainya khitabullah ini al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, tapi dari sisi at-talab dan dari sisi takhir ini bil iqtida', maaf, bil iqtida'i wat takhiri. Jadi yani al-khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' wat takhir. Nah, ini dikatakan sebagai apa namanya, khitab at-taklifi atau hukum at-taklifi. Sebagian ulama mengatakan enggak, seluruhnya hukum syar'i itu diartikan secara gamblang, mencakup keduanya, itu hukum wad'i bil iqtida'i wat takhiri wal wad'i. Ada yang membagi keduanya. Nah, tampak di sini mu'allif rahimahullah menyatukan antara khitab taklifi dengan khitab wad'i, di mana beliau memasukkan sihah dan batil ini dalam khitab taklifi. Padahal pada umumnya kalangan usuliyun membedakan antara khitab taklifi dengan wad'i, di mana mereka memasukkan sahih dan batil ini dalam khitab taklifi, bukan masuk dalam dalam khitab wad'i, bukan masuk dalam kategori khitab taklifi. Lalu setelah itu beliau mulai menjelaskan kepada kita definisi masing-masing. Wajib, nadab, mubah, mahdhur, makruh, sahih, dan batil. Kita ambil sebagian, dan sepertinya antum telah ma'ruf lah. Beliau di sini mendefinisikan wajib sebagai sebuah sifat yang melekat kepada fi'il. Karena hakikat wajib itulah wujub. Jadi az-zakah wajibah, as-salah wajibah. Hakikatnya adalah wujub itu. Fi'ilnya adalah wujub, tapi ketika dia menjadi sifat kepada fi'il, maka dia berubah menjadi wajib, nadab. Tapi ini sudah dipakai oleh para fuqaha. Maka beliau pun menggunakan metode fuqaha dalam hal ini. Kita ikuti saja. Al-ijab lah, itu kalangan usuli. Al-wajib ma ta'allaqa al-iqabu bi tarkihi. As-salawati wal khams wa zakat wa raddil wada'i wal ghusub wa ghairi dzalik. Jadi kata beliau, yang namanya wajib ini sesuatu yang mana iqab ini berkaitan kalau seseorang meninggalkannya. Sesuatu artinya hukuman bergantung atau berkaitan dengannya kalau dia sesuatu ini kalau ditinggalkan. Artinya orang yang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka dia berpotensi untuk mendapatkan hukuman. Ma ta'allaqa al-iqabu bitarkihi, yang mana iqab ini bergantung dengan sebab dia meninggalkan hal tersebut. Contohnya apa? As-salawat al-khams, seperti salat 5 waktu, zakat, mengembalikan titipan orang, wal ghusl juga mengembalikan barang yang
apa yang diambil secara paksa. Wusub itu istilah ala milkil ghair. Artinya mengambil hak milik orang lain. Itu namanya ghasab dan lain sebagainya. Jadi hal ini katanya kalau dia ditinggalkan yang mesti dilakukan tapi ditinggalkan maka orang tersebut berpotensi untuk mendapatkan hukuman karena sebab ia meninggalkannya. Sedangkan nadab ma yata'allaqu tsawabu bi fi'lihi. Tapi sebelum itu saya katakan, ini definisi ini kan merupakan definisi ditinjau daripada asar wajib itu sendiri. Jadi efek daripada wajib itu sendiri. Adapun hakikat daripada wajib itu adalah ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Itulah hakikat daripada wajib itu atau hakikat daripada ijab itu sendiri atau wujub. Jadi hakikat ijab itu adalah ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazima. Itu hakikatnya. Adapun ini adalah definisi dari ditinjau dari sisi asarnya atau efek daripada wajib ini. Jadi kalau Anda tidak melakukan ini katanya Anda sama-sama menyerumuskan diri untuk memperoleh hukuman karena meninggal. Kemudian yang kedua wan nadbu ma yata'allaq as-thawabu bi fi'lihi wa la yata'allaq al-iqabu bi tarkihi. Nah, ini as-salawatin nafal wa sadaqati tatawwu' wa ghairi dzalik min al-qurab al-mustahabbah. Lalu beliau menyinggung masalah nadab ini. Ma yata'allaq as-thawabu bi fi'lihi. Yang namanya thawab itu katanya kalau seseorang jadi pahala itu bergantung pada kalau dia melakukan perbuatan tersebut. Dan bedanya dia dengan wajib ini adalah wala ta'allaq bi tarki. Kalau dia tinggalkan maka dia tidak akan memperoleh hukuman karenanya. Contohnya seperti salawat an-nafil wa sadaqat at-tatawwu' wa ghairi dzalik min al-qurab al-mustahabbah. Sedangkan hakikat nadab itu sendiri ma talaba syari' fi'lahu talaban ghairu jazim. Itulah maknanya. Itu hakikat daripada nadab ini. Dan nadab ini memiliki banyak makna. Maaf, nadab ini memiliki beberapa nama. Dan antum telah maklum lah. Orang katakan sunnah, wa sunnatu wa tatawwu' wa nadbu, kemudian wal mustahabbu, dan seterusnya. Kalau kata kata siapa namanya Suyuti dalam Kaukabnya, wan nadbu wa sunnatu wa tatawwu' wal mustahabbu ba'duna qad nawwa'u. Nah, itulah kata mereka, kata Suyuti. Jadi pada hakikatnya nadab, sunnah, tatawwu', mustahab, atau raghibah, atau nafilah, dan seterusnya. Banyaklah namanya, semuanya. Wa ba'duna qad nawwa'u, sekalipun mungkin ada yang membedakan. Wal mustahabu ba'duna qad nawwa'u. Katanya ada sebagian dari mazhab ulama mazhab Syafi'i membedakan antara nama-nama ini. Tapi mayoritas mereka mengatakan sama saja. Enggak ada bedanya. Dan inilah pendapat Subki juga dalam Jam'ul Jawami'nya. Wal mubah ma la thawaba fi fi'lihi. Kita agak cepat sepertinya waktu antum takutnya antum bosan juga ini lama-lama. Wal mahdhuru ma ta'allaqa al-iqabu bi fi'lihi kaz-zina wal liwat wal ghasb was sariqah wa ghairi dzalika min al-ma'asi. Jadi mahdhur ini kebalikan daripada wajib. Kalau seandainya wajib itu kalau ditinggalkan maka dikhawatirkan dia akan mendapatkan hukuman. Nah, sebaliknya kalau mahdzur ini
Kalau dia melakukan, maka dia berpotensi untuk mendapatkan hukuman. Ma ta'allaqa al-iqabu fi'lihi. Jadi hukuman ini bergantung kepada seseorang melakukannya. Contohnya apa? Az-zina wal liwat wal ghasab was sariqah wa ghairi dzalik minal ma'asi. Ma'ruf lah antum semuanya. Zina, liwat, ghasab, sariqah, wa dzalik minal ma'asi. Tapi jadi pertanyaannya, bagaimana agar kita misalkan orang meninggalkan maksiat tidak sengaja, dalam artinya ya udah karena dia sibuk dan sebagainya, akhirnya dia meninggalkan maksiat. Apakah dia memperoleh pahala atau tidak? Dia sudah meninggalkan maksiat. Kata para ulama, kalau ingin memperoleh pahala, maka harus diniatkan. Kalau dia tidak niatkan, maka tidak akan memperoleh pahala. Sekalipun dia tidak mendapatkan dosa karena dia meninggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Jadi mesti harus diiringi niat agar apa yang antum tinggalkan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan karena kesibukan yang lain, artinya karena antum nggak sempat mikirin yang demikian, mungkin kerja dan sebagainya, maka itu tidak akan memperoleh pahala kecuali diiringi oleh niat. Wal makruh juga sama demikian. Kalau ingin mendapatkan pahala maka harus diiringi oleh niat. Ma tarkuhu afdal min fi'lihi. Tapi sebelum itu, mubah saya lewati, maaf. Ma la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Ka'akli at-tayyibi wa lubsin na'imi wan naumi wal mashi wa ghairi dzalika minal mubahat. Kata beliau yang namanya mubah itu ma la thawaba fi fi'lihi ma khayyarat asy-syari' fi tarkihi wa fi'lihi. Artinya kalau kita melihat dari sisi hakikat mubah itu adalah ma khayyara asy-syari' fi fi'lihi wa tarkihi. Artinya kita diberikan keluasan untuk melakukan atau meninggalkannya. Artinya di sana ada kesamaan. Antum melakukan itu sama saja, enggak ada perbedaan. Tapi kalau beliau mengatakan ma la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Enggak ada pahala kalau antum melakukan, enggak ada hukuman ketika antum melakukan atau meninggalkan. Sama saja. Padahal mubah ini kalau antum sertai niat, maka bisa saja berubah menjadi pahala. Tapi maksud beliau di sini adalah melihat mubah itu min haitsu huwa, bukan ditinjau dari sisi yang mengiringinya. Kalau ditinjau dari sisi lain, maka mubah ini bisa berubah menjadi berpahala. Misalkan antum berolahraga dengan tujuan sehat, dan sehat ini mengantarkan antum agar kuat dalam beribadah, maka tentu kita ditinjau mubah ini dari sisi huwa dalam arti sebagai sesuatu yang boleh dan boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, maka la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Wal mahdzur telah kita singgung tadi. Wal makruh ma tarkuhu afdal min fi'lihi, katanya. Kas-shalah ma'a mudafa'atil akhbathain wa ma'al iltifat was-shalah fi a'tanil ibil wa ihtimalis samma' wa ghair dzalika mimma nuhiya anhu ala wajhi at-tanzih. Beliau katakan di antara makruh ini ma tarkuhu afdalu min fi'li. Artinya kalau antum lakukan itu lebih tinggalkan itu lebih utama dibanding antum melakukannya. Diberikan contoh di antaranya adalah menahan kentut maupun buang air lah. Menahan buang air, menahan kentut. Juga misalkan sholat di kandang ibil, atau misalkan
Misalkan antum sholat dengan satu pakaian, di apa namanya, misalkan orang pakai sarung, terus misalkan dahulu zaman atau mungkin di perkampungan di zaman beberapa tahun mungkin, biasanya ada orang sholat, dia pakai satu sarung, di sarungnya biasanya diikatkan di sini. Kayak apa itu namanya? Atau bisa saja misalkan dia menggunakan sarung saja sholat misalkan. Tidak apa namanya sebagaimana salah satu tafsiran. Jadi dia mungkin sampai pusar sampai apa namanya lutut sampai pusar saja sarungnya. Jadi ke atasnya enggak ada. Kemudian maksudnya kita tercapai maksud daripada perbuatan tersebut. Itu maksudnya mata Allah bihi nufudz wa hasala bihil maqsud. Jadi kalau orang jual beli, maka apa namanya antum bisa mempergunakan memanfaatkan dari apa yang antum beli, itu berarti namanya sahih jual beli antum. Antum salat benar, sahih. Jadi salatuka sahihah katanya. Begitu juga jual beli, kalau seandainya jual beli antum bisa mempergunakan, memanfaatkan barang tersebut yang terwujud dari jual beli itu. Maka dikatakan sahih. Wal batil ma la yata'allaq bihi nufudz wa la yahsul bihi al-maqsud. Jadi lawan daripada sahih ini tentunya tidak tercapai apa yang antum inginkan daripada transaksi atau ibadah tersebut. Jadi sahih dan batil ini masuk dalam ibadah maupun dalam muamalat. La yata'allaq bihi nufudz wa la yahsul bihi al-maqsud. As-shalah bighairi taharah. Salat tanpa jadi katakan batil, misalkan sholat kalau tanpa terpenuhi syaratnya maka bisa dikatakan sholat tersebut batil. Sekalipun ada perbedaan di kalangan jumhur usuliyin dengan kalangan fuqaha, ada kalangan Hanafiyah yang membedakan antara batil dan fasid. Sedangkan menurut jumhur usuliyun, fasid dan batil itu sama saja. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير الطهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. Jadi kalau menurut Hanafiyah yang namanya fasid dan batil itu berbeda. Kalau batil itu menurut Hanafiyah, kalau sesuatu memang sudah dilarang sejak dari asasnya. Karena dari asalnya memang sudah dilarang, maka hal tersebut dianggap batil. Tapi kalau seandainya masalahnya itu terletak pada sifat yang melekat, maka ini mungkin untuk diperbaiki. Contohnya dalam muamalat. Kalau sepertinya dalam hal ibadah, hampir semuanya setuju bahwasanya fasid dengan batil ini hampir sama maknanya. Tapi dalam muamalah ini yang terjadi perbedaan penerapan antara jumhur dengan Hanafiyah. Jadi kalau riba, misalkan riba, kalau ada orang transaksi meminjamkan uang kepada orang lain, misalkan disyaratkan harus mengembalikan lebih daripada apa yang dia pinjamkan. Maaf ya enggak, dia fasid. Jadi syarat untuk melebihkan itu bisa bisa digugurkan saja. Maka ketika
ketika dia digugurkan syarat tersebut, sifat tadi yang menjatuhkan transaksi ini dalam riba, kalau dia digugurkan katanya, maka muamalah tersebut berubah menjadi sahihah. Jadi itu bedanya antara batil dan fasid menurut Hanafiyah. Kalau batil udah nggak bisa diperbaiki, artinya batil secara mendasar asalnya. Seperti misalkan jual beli bai'ul hasa misalkan. Jadi kalau orang misalkan beli tanah, lempar batu, di mana jatuhnya, maka itulah. Atau misalkan pakaian, mana jatuh maka itu wajib dibeli dan seterusnya. Menurut Hanafiyah itu misalkan baik batil, maka nggak bisa. Atau misalnya jual beli yang lainnya, yang semisal. Tapi kalau riba itu asalnya boleh. Jadi asalnya jual beli yang dibolehkan, tapi karena ada sifat lebih dari itu menjatuhkan kepada riba. Ketika sifat tersebut bisa digugurkan, maka bisa ditashih muamalah tersebut. Artinya diperbaiki. Jadi riba itu masuk dalam kategori fasid, bai' fasid. Karena ada sifat yang tidak diinginkan oleh syarak. Begitu juga dalam ibadah. Mereka mengatakan misalkan puasa di hari tasyrik. Pada hukum asalnya itu masyru'. Katanya puasa, tapi karena dia jatuh kepada hari yang dilarang, maka ini menjadi fasid. Maka wajib baginya untuk mengulangi di hari yang lain. Nah itu mungkin wallahu alam, mungkin tadi saya tidak menyinggung masalah wajib dengan fard. Wal fardu wal wajibu dzut taradufi wa ma lan nu'man ila takhalufi. Itu kata Suyuti dalam Kaukabnya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf ini sepertinya lambat tadi juga karena sebab sedikit kesalahan teknis, jadi mulainya agak lambat sedikit. Tafadhal. Ada pertanyaan di chat, Ustaz. عند إطلاق كلمة المتكلمين إلى أي طائفة نحمل. Jadi إذا أطلق إذا أطلق لفظ المتكلمين فينصرف على إمام أبو بكر الباقلاني، الغزالي، العامدي، الرازي وغيرهم ممن هم مشهورون في هذا الشأن. Baik, ada lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya? ما الفرق بين العلم والاعتقاد؟ فقد ذكرت الفرق بينهما كما قال السيوطي حفظه الله رحمه الله والإدراك ومعه تصديق جلي جازمه إن لم يقبل التغيير جازمه التغيير إن لم يقبل علم وما يقبله فالاعتقاد katanya. Jadi hukum atau tasdiq ketika dia bersifat jazim. Jadi ilm jazim, tasdiquhu, hukum ketika dia bersifat jazim. Wa ma'hu tasdiqun jali jazimu tasdiq ini katanya illam at-taghyir illam yaqbali. Kalau seandainya dia tidak menghendaki, tidak menerima yang namanya perubahan, maka itu dikatakan ilm. Wa ma yaqbalu, kalau dia masih ada potensi untuk bisa berubah, maka itu dikatakan i'tiqad. Itu perbedaan antara ilm dan i'tiqad menurut usuli mutakallimin atau usuliyin.
Mudah-mudahan jelas. Fadol Rahmat Adistia ingin bertanya. Assalamualaikum Syekhna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بعد مقيات للشيخ علي حسن الحلبي الموضوع بالأصول هو رحمه الله تعالى قال بأن المنهج هو أصول الفهم. إذن عندي المشكلة ما الفرق بين الأصول الفقه والمنهج إذن؟ لأن نحن نفهم بأن الفقه هو الفهم، وهو قائل المنهج هو أصول الفهم. إذن ما الفرق بين هذين؟ هذا سواء أو نستفيد منكم، جزاك الله خيرا. إذن يقول بأن المنهج هو أصول الفهم، فما مراده بالمنهج هنا؟ فلكل علم طريقه فهو منهجه، لأن المنهج هو الطريق أصلا. ففهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بمنهج. ما هو منهجه؟ طبعا بقواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى المطلوب. فما هو طريق الوصول إلى فهم الكتاب والسنة؟ فهو أصول الفقه. فأصول الفقه لا تقتصر وظيفته أو لا يقتصر دوره في فهم في استنتاج الفقه، لا، فهو أوسع من ذلك. فأصول الفقه دوره هو فهم كتاب الله وسنة رسول الله. وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع العلم، سواء كان عقيدة وتفسيرا وغير ذلك من العلوم. لذلك أنا حتى الآن لم يتضح لي ما هو المنهج الذي يردده كثير من الناس. فالذي أفهمه أنا، فلكل علم ولكل فن له منهجه. فمثلا أصول الفقه هو المنهج العام، أو هو المنهج الشامل لفهم هذه الشريعة. فما المراد بالمنهج هنا؟ لأني حتى الآن أنا أتساءل في نفسي، وحتى أنا أقرأ الذي كتب مثلا فيما يتعلق بالمنهج، هو يقول منهج فلان منهج سلف مثلا، ثم هو أورد قولا لأحد السلف بأن المنهج مثلا منهج أهل السنة والجماعة في الحكام مثلا الدعاء لهم كذا، ثم أورد قول أحمد رحمه الله. هل هذا هو المنهج؟ ما الفرق لو قلت مثلا منهج أحمد مثلا في هذه المسألة أنه يندب إليه، مثلا منهج أحمد فيما يتعلق بثواب وصول الثواب إلى الميت هو يعني يصل ثوابه إلى الميت. ما الفرق بين هذا وذاك؟ يقول بأن هذا هو المنهج. إذا منهج، ما هو المنهج أصلا؟ هل هو قول لشيخ لعالم من العلماء السلف، أو هو المراد بالمنهج هو المعنى الكلي، أو القاعدة الكلية التي نرجع إليها في حسم الخلاف أو في أي مسألة من المسائل، فنرجع إليها فنقول بأن هذا هو المنهج في هذه المسألة، أي هي القاعدة أو هو الضابط أو غير ذلك. حتى الآن لم أفهم جيدا ماذا يقول بالمنهج. مثلا عندما تريد أن تسأله مسألة ما، فيقول منهج أهل السنة والجماعة بأن تارك الصلاة مثلا، بأن تارك الصلاة كافر.
هو منهج السلف يقول. كيف هو منهج السلف؟ تارة يقول بأن منهج هو أحد الأقوال المنسوبة للسلف، ثم بعد أين هو القاعدة الكلية التي نرجع إليها حتى نستطيع من خلالها التطبيق على المسائل الفروعية الكثيرة المنتشرة المترامية الأطراف. ما هو المنهج؟ ما أدري، حتى الآن لم أفهم جيدا ما هو المنهج، لأن من يقول بالمنهج دائما يمثل بمسألة فرعية أو قول من أقوال يعني السلف. لو كان إجماعا فهو إجماع بمعنى يعني معروف لدى أصول الفقه. لو كان إجماع مثلا منقول من السلف، منهج السلف في هذا يعني يراد به الإجماع، تفضل، فالإجماع معترف به لدى جميع العلماء سواء كانوا متكلمين أو غير متكلمين. إذن ما المراد بالمنهج؟ ها هو حتى الآن المنهج هو أصل فهم، من سبق إليه فالمنهج. ما أدري والله أعلم كيف يعني يريد المراد بالمنهج. حتى الآن التبس على معنى المنهج، والذي شرح المنهج وقال عن المنهج لم يبين معنى المنهج حقيقة. ما هو؟ هل هو معناه يعني المعنى الكلي؟ هل معناه يعني معنى معينا أو اصطلاح معين أو قول معين أو مذهب لشخص أو لرجل أو أحد أو غير ذلك؟ لكن الذي أعرفه أن المنهج هو معنى الكلي، الطريقة. إذا فسرنا المنهج بمعنى الطريقة فالطريقة هي أعم من قول أو من مذهب معين، فهو الضابط أو هو المنهج هو القاعدة الكلية. هذا هو ممكن الذي أعرفه وأفهمه أنا، لا فرق. إذن منهج كل علم ومنهج أصول الفهم هو أصول الفقه، ومنهج فهم مثلا منهج فهم التفسير هو أصول التفسير وعلوم التفسير. منهجه معنى كلي يرجع إليه في معرفة التفسير هذا التفسير صحيح أو غير صحيح، فلا بد أن ترجع إلى منهج معين، فهو معنى كلي يعني طريقته. والله أعلم الصواب. هل هناك سؤال آخر؟ Tinggi soal أبا Ustaz. طيب هناك من أي سؤال من أين معين نعم. من مقصود أين شبهات نعرف بشرط. طيب من أين نعرف أن الحكم غير جازم أو أن الحكم مأمور بالجزم؟ أين بطريق النظر طبعا. عرفنا أن الحكم، لذلك قلنا يعني في درس الماضي فالنظر هذا هو الذي يؤديك إلى علم أو الظن. النظر هذا، لذلك قال السيوطي رحمه الله في كوكبه: النظر الفكر مفيد العلم والظن. النظر هذا الذي يؤدي بك إلى العلم أو الظن. يعني ما كان الدليل عندك قطعيا يؤدي بك إلى معنى أو حكم قطعي. مثلا الدليل المتواتر والقرآن الذي دلالته نصية، وكذلك الإجماع في الجملة.
دلت على حكم قطعي. مثلا قوله تعالى فصيام 3 أيام، قد نص القرآن على يعني صيام 3 أيام. هل يفهم منه أن الله تعالى أمرنا بالصيام 4 أيام؟ لا، فقد نص 3 أيام، ف3 أيام دلالتها قطعية. إذن فأدى بك إلى علم، هذا هو الجازم. أو مثلا إجماع إذا نقل إلينا بطريق متواتر وصريح فيؤدي بك إلى حكم جازم. وكذلك يعني الآية إذا كانت دلالة نصية كما سبق تمثيله، والمتواترة مثلا الأدلة المتواترة عموما، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مثلا. طيب لعله إذن يا شيخ العلم الجازم أن يكون مبنيا على الدليل والاعتقاد قابل للتغيير ولن يبنى على الدليل. لا، قلنا بأن الدليل عند الشيرازي رحمه الله أفاد العلم والظن، والاعتقاد هو من قبيل يمكن أن يبنى على الدليل كما أن العلم، لأن الدليل يؤدي بك إلى الظن والعلم. Maksud syubhat di syarat nazar ini, apakah syubhat dalil yang diduga dalil? Syubhat يعني معلش مثلا أضرب لك مثالا ما يظن أنه دليل وليس بدليل، أو شبهة. مثلا لو قلنا بأن المصلحة المرسلة كما يقول يعني الآمدي ما يظن بدليل وليس بدليل، ورأى أن الأدلة المختلف فيها كالاستحسان ومصلحة مرسلة والاستصحاب ليس بدليل، وما كان ليس بدليل لا يؤدي بك إلى المطلوب طبعا، فهذا عنده شبهة. لماذا؟ لأنه ليس بدليل عنده. لكن هذا أمر مختلف فيه بين العلماء في حجيتها، يعني في هذه الأدلة التي ذكرتها اختلف العلماء في حجيتها، لكن على فرض أنه ليس بدليل، مثلا على قول الآمدي، فهذا عنده تسمى شبهة لأنه ليس بدليل. وما دام الأمر كذلك فلن يؤدي بك إلى المطلوب. والله أعلم، لعله واضح. هل هناك سؤال آخر قبل أن نختم هذا الدرس؟ ما فيش؟ طيب نختم هذا الدرس بالحمد لله، ونختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء آخر إن شاء الله.